Hana dan Tian sama-sama bersepakat untuk mencari keberadaan anak mereka. Tian juga akhirnya mengetahui tentang kehamilan Hana dan Hana akhirnya membongkar semuanya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode kali ini tentunya akan menceritakan tentang Hana yang akhirnya luluh nih guys. Karena memang dia menyadari dan mulai curiga dengan gelagat Kak Alvin dan Mama Ira yang sengaja membohongi dia dan membodohi dia. Apalagi setelah dia mengetahui kalau tidak ada sedikit pun kerangka mayat dari anak dia yang tadinya tuh kuburannya mau digusur. Ya, di sini tentu sebagai seorang ibu, Hana mempunyai feeling yang kuat kalau sepertinya anak dia tuh masih hidup. Dan dia yakin kalau dia akan mencari keberadaan anaknya dan akan menemukan anaknya tersebut. Dia yakin kalau anak itu dibuang. Nah, waktu itu kan Alvin disuruh sama Bu Ira untuk membuang anak itu ke sungai. Dan Bu Ira pun juga sudah sangat amat meyakini kalau anak itu sekarang sudah meninggal dunia. Jadi mau dicari kemanapun, ke ujung dunia sekalipun nih yang ada di pikirannya Bu Ira, anak itu pasti gak akan ada. Karena anak itu sudah meninggal dunia, hanyut di sungai. Tapi kan waktu itu Alvin tidak menghanyutkan anak itu ke sungai ya guys ya. Melainkan karena memang dia sangat amat sayang banget sama Hana. Dan sadar kalau di dalam tubuh anak tersebut mengalir darah adiknya, Hana, ya akhirnya dia memutuskan untuk membawa anak tersebut ke panti asuhan. Dan tak lama berselang setelah anak itu ditaruh di panti asuhan, langsung diambil sama ayah kandungnya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya gak ada tuh kepikiran bagi Tian kalau Reihana, anak yang sudah dia besarkan selama 5 tahun lamanya, merupakan anak kandung dia dan Hana. Dan setelah dia mendengar nih sendiri kalau Hana ternyata pernah hamil, kemudian dia juga mencari tahu kepada Abah apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, apakah Hana itu memang sudah pernah hamil, apakah dia pernah nikah juga sama laki-laki lain. Ternyata Abah mengatakan kalau sebenarnya Hana itu tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan dia memang pernah hamil. Tentu sontak langsung kepikiran nih Tian ini. Wah, sepertinya anak yang ada di dalam kandungannya Hana itu adalah anak dia. Tapi memang sampai sekarang Hana masih belum mau untuk mengatakan sepatah kata pun tentang kehamilannya itu. Karena ya dia sadar kalau Hana memberitahu tentang kehamilan dia kepada Tian, Hana bakalan kena sama Alvin dan sama Mama Ira. Jadi di sini bisa dipastikan ya guys ya kalau sangat amat sedih lah hidup dari Hana ini setelah dia harus merahasiakan hal yang sangat amat penting dan krusial terhadap hubungan dia dengan Tian, di mana dia merahasiakan tentang kehamilan dia yang merupakan anaknya Tian juga. Sebenarnya kan Hana dari awal pengen banget membongkar semuanya kepada Tian karena dia tahu banget kalau itu adalah haknya Tian. Dan Tian tentunya juga berhak tahu atas kehamilannya Hana itu. Cuma gara-gara Kak Alvin dan Mama Ira yang menurut Hana terlalu berlebihan, terlalu ngatur-ngatur hidupnya Hana, membuat Hana tuh ya jadi kesulitan nih guys untuk bisa menyelesaikan semuanya. Dan ya untung saja pada akhirnya walaupun sudah 5 tahun berjalan ya, Tian tahu kalau ternyata Hana itu hamil. Dan Hana juga sekarang meyakini kalau anak dia itu masih hidup sampai sekarang.
Dan dia yakin juga kalau bukan yakin ya, curiga sekali dengan gelagat Ibu Ira dan Alvin yang menutup-nutupi sesuatu dari Hana, yang mana itu pasti ada hubungannya dengan anaknya Hana yang mereka bilang sudah meninggal dunia, tapi sebenarnya enggak sama sekali. Dan nanti Hana pun juga sudah yakin sekali ya guys ya untuk mencari keberadaan anaknya tanpa sepengetahuan Alvin dan Ira. Jadi Hana akan berpura-pura ya menjadi wanita yang lugu, polos, mengikuti apa keinginan dari kakak dan ibunya untuk ya legowo menerima takdir yang mereka yang membuatnya untuk Hana. Tapi Hana sebentar lagi akan berusaha gimana caranya untuk bisa mencari tahu tentang keberadaan anak kandungnya. Nanti Alvin, Mimin yakin sekali kalau dia ya sekarang kan sedang mencari informasi tentang keberadaan anak kandung dari Hana ini ya guys ya. Setidaknya dia juga sudah mempunyai alamat lengkap orang yang mengadopsi anak Hana itu. Dan nanti Mimin sangat amat yakin juga kalau si Rehana ini akan diketahui oleh Alvin merupakan anak kandung dari Tian dan Hana. Dan Alvin sangat amat kaget, tak percaya kalau ternyata ponakan dia itu adalah Rehana. Dan Alvin juga ya tak percaya juga gitu kalau ternyata kuasa Tuhan itu sangat amat luar biasa, mempertemukan Rehana dengan Hana dengan cara yang unik. Dan tentunya Rehana pun pastinya sekarang juga sudah mempunyai feeling yang kuat juga ya guys ya tentang kedekatan dia bersama dengan sang ibunda kandung. Dimana dia itu merasa kalau dia itu senang banget deket sama Ibu Hana atau Miss Hana. Kemudian Hana pun juga seperti itu ketika Rehana memeluk dia. Kemudian merasa sangat amat mempunyai ikatan juga satu sama lain gitu. Membuat Hana tuh jadi merasa tenang banget gitu kalau dia tahu gimana kabar Rehana. Kemudian ngapain aja Rehana, dengan cerita-cerita Rehana itu tuh dia merasa sangat amat happy gitu. Rehana ini kan termasuk anak yang cerewet ya guys ya. Dia banyak tanya gitu. Kalau Misa kesel banget tuh mendengar pertanyaan-pertanyaan konyol yang datang dari anaknya ini. Tapi kalau Hana, dia merasa sangat amat happy banget gitu mendengar anaknya yang mendengar si Rehana ini gitu ya, walaupun dia nggak tahu kalau Rehana itu adalah anak dia, tapi dia happy banget mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Rehana dan dia menjawabnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu aja tuh udah menandakan sebenarnya kalau Rehana dan Hana itu adalah sosok yang sangat amat cocok gitu untuk berdua. Kemudian di sisi lain, ya sekarang Ibu Ira pun mau berusaha untuk menyingkirkan anak kandungnya Hana terhadap Hana, tapi memang Tuhan selalu sayang sama Hana. Walaupun memang harus menunggu waktu yang cukup lama ya, 5 tahun untuk membuat Hana dan Rehana ini bisa bersatu. Tapi nyatanya Tuhan sesayang itu sama Hana dan mempertemukan ibu kandung dan anak kandungnya secara langsung. Dan ya Ibu Ira pun juga tidak bisa berbuat apapun. Apalagi ketika Rehana pergi ke rumahnya, menginjakan kaki ke rumah Hardi Utama gitu ya. Dan sangat amat happy banget gitu dengan Hana, bercengkrama, kemudian bahkan main kucing sama Hana. Dan di sini ya terlihat sekali kalau kedekatan Hana dan Rehana itu ya nggak perlu untuk menunggu waktu yang lama gitu, karena Rehana langsung klop banget dengan Hana. Hana pun juga merasakan kalau Rehana ini kok sangat amat mirip sekali dengan Tian. Dia berpikir kalau kemiripan Tian dengan Hana ini ya menunjukkan kalau Hana itu memang anak kandung dari Tian. Padahal kan Tian juga belum cerita ya guys ya kalau Rehana itu sebenarnya adalah anak adopsi. Karena kan mereka masih belum pernah ngobrol satu sama lain waktu itu tentang apa yang sudah terjadi selama 5 tahun ini.
Dan mudah-mudahan saja nanti ini akan menjadi momen kecurigaan antara Tian dan Hana dengan Rehana ini yang membuat mereka pada akhirnya akan tes atau cek DNA apakah sebenarnya Rehana ini adalah anak mereka atau bukan. Kemudian nanti ya Misa siap-siap saja akan diceraikan oleh Tian, karena Tian juga sudah muak sekali lah dengan Misa yang selalu saja berusaha untuk mengganggu hidupnya Hana. Kemudian ya kita juga sangat amat berharap kalau nanti Rehana akan jauh lebih bahagia hidup bersama dengan kedua orang tua kandungnya yang tulus sayang sama dia. Dan mudah-mudahan saja secepatnya fakta kalau tentang kehamilannya Hana ini akan terbongkar. Hana akan bilang kepada Tian dan mereka akan bersepakat untuk mencari keberadaan anak kandung mereka sama-sama. Udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.